Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman. Banyak hal atau news yang terjadi di dalam market sendiri. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin mengalami breakout, bahkan sudah di area kisaran 93.600. Ya, ini udah sedikit koreksi karena sudah sempat menyentuh angka 94.000 dolar. Ya, jadi kira-kira nextnya bagaimana, teman-teman? Mungkin beberapa dari kalian nonton video ini mungkin sedikit FOMO gitu ya. Wah, market udah mulai naik nih. Kira-kira apa? Apakah udah telat ataukah belum? Nah, kita akan coba bahas di video ini dan apa sih sebenarnya alasan terjadinya kenaikan Bitcoin sendiri dan maupun market crypto. Karena kita bisa lihat market crypto naik sekitar 5,8% atau hampir 6% di hari ini aja. Ya, ini update dari video saya sebelumnya di crypto breakout gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa hal, teman-teman. Kalau kita lihat secara time frame dalam 24 jam terakhir, ada beberapa kripto yang sudah mulai mengalami kenaikan cukup pesat ya, seperti ada Deep Book Protocol, ini baru dan relatif masih kecil, jadi saya nggak akan terlalu bahas. Tapi ada Immutable X, ada Sui, ada Bong, ada Floki yang mengalami kenaikan, bahkan beberapa altcoins pun cukup naik, termasuk Ethereum yang sempat menembus area 1.800 dolar. Walaupun ya 1.800 dolar masih tergolong kecil sih gitu ya. Tapi rata-rata ya kita bisa lihat bahwa market ini mengalami kenaikan pesat. Nah, kalau kita lihat secara Fear and Greed Index juga, saat ini kita langsung dalam satu hari aja gitu ya, kita mengalami kenaikan, kita langsung di grid kembali, teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara Bitcoin sendiri, memang Bitcoin mengalami kenaikan cukup pesat, bahkan saat ini pun technically udah overbought gitu ya, udah terlalu banyak orang yang beli. Namun nanti kita lihat secara teknikalnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat kemarin itu di netral di 47, hari ini langsung di 72 karena kenaikannya sangat pesat gitu. Nah, kenaikan ini kenapa? Kenapa bisa terjadi? Salah satu alasannya kita bisa lihat di sini ya. Saya udah update beberapa kali sebelumnya Bitcoin ETF flow, teman-teman. Kalau kalian nonton video update saya beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, nggak lama itu pada saat kita update, rata-rata di sini masih outflow, teman-teman. Namun kita bisa lihat bahwa kondisi market saat ini udah berbeda. Bahkan kemarin tanggal 22 April yang membawa Bitcoin mengalami kenaikan itu juga adanya inflow yang besar, 912 juta, hampir 1 miliar dolar masuk ke Bitcoin spot ETF gitu. Hal ini membawa namanya buying pressure juga, makanya Bitcoin langsung naiknya cukup pesat. Dan saat ini altcoins yang lebih sedikit performing karena ya bisa dikatakan money flowing dari Bitcoin ke alts gitu ya. Tapi masih kecil sih, relatif kecil untuk skalanya. Ya. Nah, dengan kenaikan Bitcoin ini, kalau kita lihat secara top assets, teman-teman, Bitcoin menduduki area atau ranking 5. Ya, jadi ini cukup signifikan dan termasuk yang tinggi sekali gitu. Di posisi kelima top aset dunia gitu ya. Pertama itu masih emas. Emas juga tergolong cukup bagus sekali performanya di tahun ini, teman-teman. Karena keadaan ekonomi juga uncertain dan emas itu sangat-sangat naik pada saat periode market nggak jelas atau uncertainty-nya tinggi ya. Sedangkan Apple, Microsoft, Nvidia, bahkan Google, perusahaan-perusahaan tech itu mengalami koreksi yang cukup signifikan. Walaupun sempat mereka naik 3%, 2%-an, tapi Bitcoin itu udah naik lebih dulu gitu. Bahkan sekarang Bitcoin itu naik lagi 5,6%. Dan di ranking 5 saat ini ya mirip dengan Google sih gitu ya. Jadi ini hal yang cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat secara crypto bubbles, ya kita bisa enjoy dulu lah, teman-teman ya. Kita udah lama nggak melihat bahwa market mengalami kenaikan, dan bahkan beberapa altcoins hijaunya juga hijau tebal, naiknya belasan persen, puluhan persen juga ada. Jadi di enjoy dulu, tapi bukan artinya kita harus FOMO juga gitu. Ini congratulations untuk teman-teman yang memang udah beli pada saat dip ya, pada saat market mengalami penurunan. Justru kalau market lagi naik seperti ini, tunggu dulu ada pullback atau enggak, jangan langsung beli ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai beritanya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kenaikan ini gitu ya. Nah, sebenarnya yang membuat market cukup ada spike ke atas gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, pada saat pengumuman ini jam 4:30, tiba-tiba Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Nih, pada saat periode di sini gitu ya. Kalian bisa lihat di sini, jam 4-an tiba-tiba ada spike dari 91 langsung naik sampai ke 93 ya, 93, lalu sempat udah testing area 94 gitu. Kenapa? Beritanya apa? Nah, ini adalah beritanya, teman-teman. Presiden Trump berkata tarif untuk China gitu ya akan mengalami penurunan. Kita tahu bahwa tarif China itu kalau nggak salah terakhir 245% ya.
signifikan sekali gitu ya, tapi juga secara logiknya kayak wah itu mahal banget, istilahnya kayak nggak bisa, barang China nggak bisa masuk ke dalam Amerika atau ke dalam US karena tarifnya terlalu tinggi, nggak akan ada yang mau beli gitu ya. Tapi di sini Presiden Trump bilang tarifnya akan turun teman-teman, dan dia nggak akan play hardball, istilahnya ya dia nggak akan mempermainkan inilah negosiasinya lah gitu ya. Jadi istilahnya udah agak turun tensinya teman-teman, dan hal ini membuat semua market sebenarnya rally, termasuk market kripto gitu. Nah, nggak hanya itu juga, nggak lama kemudian si Trump sempat bahas juga bahwa dia nggak ada intensi untuk firing Federal Reserve Chairman, yaitu adalah si Jerome Powell. Tapi kalau teman-teman melihat, bahkan lihat video saya yang sebelumnya di sini gitu ya, ada sedikit hal yang menarik gitu. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu Trump itu masih criticize si Jerome Powell gitu, masih bilang oh si Jerome Powell ini telat gitu ya, bahkan big loser kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya gitu. Jadi perubahan 180 derajat hanya dalam 48 jam ya. Jadi sesuatu yang menarik, entah kenapa, mungkin dari ada advisornya dan lain-lain, tapi perubahan ini, stance dari Trump ke dalam Jerome Powell ini membuat adanya confident lagi untuk investor masuk ke dalam aset-aset berisiko, khususnya sebenarnya saham. Ya, jadi saham kalau kita lihat saham Amerika itu mengalami kenaikan dan Bitcoin menjadi ikutan rally juga gitu ya. Kira-kira seperti itulah background story-nya, kenapa masih bisa naik gitu. Benar-benar purely on news gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang saya mau bahas lebih karena long term ya, bukan secara short term, oh ini Bitcoin naik lalu bagaimana gitu. Tapi saya mau bahas secara long term ya. Yang pertama yang kita bahas adalah yang penting, yaitu adalah SEC sudah punya chairman baru, yaitu adalah si Powell Atkins, teman-teman. Ini dia baru aja dilantik istilahnya, dan Powell Atkins ini mempunyai tugas sangat penting. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah Amerika atau US, United States menjadi the most best and secure place ya. Jadi yang paling terbaik lah dan paling aman untuk apa? Untuk invest and do business gitu ya. Termasuk juga di dalam regulasi market kripto gitu. Ya bahkan di sini Chairman Powell Atkins sudah bilang his top priority gitu ya, provide a rational, coherent, and principled regulatory foundation for digital assets. Jadi memang fokusnya adalah yaudah nih biar regulasi aset kripto di Amerika itu clear. Ya kalau regulasi di Amerika biasanya orang-orang juga ngikutin sih negara-negara lain gitu. Nah hal ini terjadi, ini baru aja ada pengumumannya teman-teman. Lalu kalau kita bisa lihat salah satu koin yang sangat ada relasi ke dalam Powell Atkins itu adalah Reserve Rights atau RSR. Ini saya udah sempat share beberapa bulan yang lalu gitu ya. Kalau teman-teman nonton di community saya juga sempat share bahwa Powell Atkins sendiri ini orangnya gitu ya, dia adalah advisor dari token Reserve Protocol. Ya saat ini udah ganti nama, dulu Reserve Rights sekarang jadinya Reserve gitu ya. Ini istilah stablecoin protocol, tapi bisa dikatakan juga reward assets. Kalian bisa lihat produk-produknya seperti dia membuat istilah ETF tapi untuk kripto. Ini namanya DTF, Decentralized Token Folios gitu ya. Decentralized Token Folios. Cukup menarik gitu ya. Ada back 1:1, ada on-chain, bedanya on-chain semua transparan dan lain-lain, dan liquid. Bisa 24 jam per 7, nggak usah tunggu. Kalian mau malam di US, mau malam di Indo gitu ya, bisa aja diklaim. Jadi inilah yang menariknya gitu ya teman-teman. Dan Reserve Rights juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat Powell Atkins dilantik. Gak hanya itu juga, Coinbase Assets juga support Reserve Rights jadinya. Istilahnya bahkan akan listing, trading ya, tanggal 22 April, which is now, saat ini gitu ya. Jadi itu yang terjadi dalam market kripto. Cukup banyak ya berita-beritanya yang ada. Tapi sebelum kita lanjut lagi teman-teman, jangan lupa untuk share videonya atau likes juga gitu ya. Dan pastikan kalian udah subscribe juga nih. Nah, sekarang kita coba bahas ke dalam technical. Tapi saya mau remind teman-teman juga dulu terhadap Binance ya. Kembali lagi saya udah sempat share juga di video yang terakhir bahwa kita lagi ada campaign dengan Binance teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang belum ada akun Binance, mungkin ini waktunya, market udah mulai naik kembali. Kalian belum ada akun Binance, bisa download Binance. Nanti saya taruh link saya di bawah dan step-stepsnya. Karena kalian bisa mendapatkan $6 gratis. Ya caranya gimana? Kalian registrasi, ya kalian registrasi aja, kalian udah dapat $3. Lalu kalian first trading dapat $3 lagi. Ya, nggak hanya itu, ini salah satu bukti use case dari Binance, khususnya tokennya sih sebenarnya, yaitu adalah BNB token. Ya, jadi Binance token
Ya, kalau kalian hold BNB itu mereka lagi ngadain namanya holder airdrops. Ini udah dari tahun lalu sih sebenarnya. Udah ada beberapa project, belum nyampe 10 sih. Di sini 5 kalau nggak salah. Kalau kita lihat di sini udah lumayan lah. Kalian bisa lihat nih 1 2 3 4. Kalian bisa view more lagi. Ini adalah token-token yang di airdrop oleh Binance ya. Project-project ini di airdrop project-project ini untuk BNB holder. Nah, salah satunya adalah Hyperlane, teman-teman. Ini baru aja di airdrop, kalian bisa lihat. Bahkan di airdrop itu tanggal 22 April. Jadi baru aja, kalau kalian hold BNB, kalian akan dapat Hyperlane token atau Hyper token. Dan sebenarnya ini cukup menarik, jadi saya mau bahas sedikit gitu ya. Kenapa? Karena Hyperlane sendiri, dia ini fokusnya memang di interoperability. Simpelnya sebenarnya cross-chain network lah. Jadi kita bisa connect dari network A ke network B secara gampang. Ya. Dan ini caranya gimana? Caranya adalah menggunakan bridge atau jembatan yang menghubungkan network A ke network B gitu. Dan saya pribadi menggunakan Hyperlane gitu ya. Jadi pada saat saya lihat Hyperlane menjadi BNB holder airdrops, saya jadi cukup tertarik juga gitu ya. Dan kalian bisa lihat lah 100 lebih chains connected gitu ya. Value yang di bridge aja itu ada 5 miliar dolar gitu. Jadi misalnya kalian dari Ethereum mau ke Solana gitu ya. Ya kalian harus bridging gitu. Lalu dia ada virtual machine yang disupport seperti Ethereum, Cosmos, Solana, Sui, Toncoin, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ini a big project dan banyak orang yang udah menggunakan juga. Ya token Hypernya sendiri sebenarnya secara use case-nya cukup standar. Saya udah baca, saya udah sempat share juga di community kalau kalian mau tahu lebih detailnya lagi secara utility dari Hypernya. Tapi this is a good project. Untuk tokennya ya kita tahu lah pada saat awal listing akan cukup volatile dulu gitu. Nah, skip Hyperlane dan kita udah bahas mengenai sedikit oleh Binance token airdrop yang cukup menarik. Kita sekarang bahas mengenai Bitcoin ya. Saya bahas Bitcoin dulu, lalu nanti mungkin beberapa video berikutnya kita baru bahas beberapa altcoins kalau memang ada perubahan dari strukturnya juga dan ada beberapa yang menarik teman-teman. Ya. Nah, untuk Bitcoin secara simpelnya seperti ini ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam, kemarin pada saat saya buat video kalau nggak salah ya. Jadi di sini kita sempat bahas bahwa area 88.500 ini menjadi area resistance ya. Dan memang kita sempat ke reject ke bawah sini gitu. Tapi jujur saya sendiri nggak expect bahwa tiba-tiba Bitcoin mengalami kenaikan dan testing langsung di atas ya, atas di 94.000. Dan 94.000 ini kalau teman-teman nonton video saya di update itu juga, saya menjadikan ini range yang benar-benar range besar ya. Istilah ini menjadi main resistance-nya. Kalau misalnya Bitcoin bisa break 94.500 secara khususnya, ya ada potensi kita akan testing all time high soon, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya saya pribadi, untuk saat ini ya kemungkinan saya akan expect lebih ke arah pullback dulu gitu. Kenapa? Karena ini cukup eksplosif ya. Kenaikan ini 8% hanya dalam beberapa hari aja, 2 hari tiba-tiba langsung naik. Dan kalian bisa lihat di area ini technically gap-nya besar sekali. Ada liquidity gap. Bahkan kalian bisa lihat ada fair value gap di area kisaran ini. Dan ini potensi untuk di-tag dulu gitu ya area ini. Karena terlalu besar secara buying pressure-nya. Dan saat ini Bitcoin lagi di resistance. Jadi saya nggak mau encourage teman-teman untuk FOMOing gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Tapi justru yang menarik mungkin di beberapa altcoins. Istilah pada saat Bitcoin koreksi ada potensi money flow masuk dulu sedikit ke altcoins ya. Dan kita bisa lihat bahwa Bitcoin dominance sendiri udah mulai mengalami penurunan juga. Jadi hal itu bisa aja terjadi. Kalian bisa lihat dari sini Bitcoin dominance turun dan udah cukup reach area 65%. Ini udah tinggi sekali kalau kita secara weekly. Kalau kita udah lihat secara weekly time frame. Nih ya, kalau kalian lihat di sini tuh. Kenaikannya signifikan sekali Bitcoin dominance gitu. Dan ini udah sangat tinggi menurut saya dan ada potensi kita akan mengalami pullback. Ini bahkan dari awal tahun ini rata-rata kita up only di Bitcoin dominance-nya doang gitu. Jadi altcoin seharusnya akan perform soon gitu ya di saat Bitcoin lagi di area resistance. Itu yang saya harapkan sebenarnya untuk saat ini. Ya, altcoin siapa yang menarik mungkin nanti saya akan coba lihat buat videonya teman-teman. Kalau video ini banyak likes-nya ya. Jadi jangan lupa likes juga dan komennya teman-teman. Saya bacain kok komen. Ya, jadi overall seperti itu. Nah, saya ada satu chart lagi. Ini saya sebenarnya share hanya di private community di Laba Lab, teman-teman. Tapi saya share ke teman-teman juga bahwa kalian bisa lihat dari sini, technically kalau kita ambil trendline di atas ini benar-benar kelihatan cukup jelas bahwa kita itu lagi di area atas nih, di area resistance-nya, teman-teman. Ya, makanya ini saya nggak mau memberikan kalian,
Bitcoin akan langsung lanjut naik ke 98.000. Kayaknya agak susah sih gitu. Walaupun memang buying pressure-nya cukup tinggi, tapi secara objektif kita melihat hal ini nggak terlalu menarik technically untuk saat ini gitu. Itu satu hal yang saya perhatikan. Tinggal tunggu ada weakness sebenarnya. Kalau kalian ada trader, kalian tinggal tunggu ada sedikit pelemahan di area kisaran atas ini, ya mungkin ada potensi untuk di short gitu ya. Dan area untuk add back in mungkin secara short term akan di area kisaran 88.000, 89.000 menurut saya gitu ya. Tapi ya ada potensi dia untuk pullback lagi balik ke area ini. Nah, ditambah kalau saya cek kalau teman-teman lihat dari sini, ini saya ngambil Fibonacci dari area pada saat dia konsolidasi dan dari bottomnya gitu ya teman-teman. Dan saat ini kita udah di area golden ratio-nya juga. Jadi ya sepertinya orang akan take profit juga sih sooner or later ya. Jadi itu aja mungkin update video hari ini. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk support channel ini dengan caranya gampang. Kalian like videonya aja teman-teman, membuat saya semangat buat video, buat update juga. Jangan lupa join community Marketwire juga. Dan kalau kalian belum ada akun Binance, feel free untuk download aja sekalian support channel ini juga. Dan ya itu aja video dari saya. Thank you all for watching dan see you all in the next video. Bye bye.